Amin. Kalau teman-teman tahu nyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Ku tidak sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita nyanyi dengan iman. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus yang terbaik daripada kami. Setiap kami Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Peganglah kami Tuhan dengan tangan kanan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau selalu beserta kami sepanjang masa. Setiap Tuhan harus berharap. Setiap hati kami. Oh, Yesus, Yesus, kami persembahkan syukur kami, korban dan persembahan kami. Haleluya. Dengan segala apa yang kita miliki. Terima kasih Tuhan buat setiap Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan segala korban waktu yang indah Tuhan yang kau berikan bagi kami. karena hanya Engkau yang layak menerima persembahan syukur kami Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan pasti terjadi dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah perjalanan kami Tuhan. Oh,
di dalam kehidupan kami Tuhan. Ya, di jalan dan kami selalu mengikuti Tuhan rencana yang kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ini persembahan kami Tuhan. Ini korban syukur kami. Syukur kami Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami masih ada semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu pun usaha dan kekuatan kami yang memampukan kami agar kami berada sampai saat ini. Selain daripada kasih dan kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang pegang tangan kami. Mari nyanyi dengan iman. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus dan bebaskanku. Kau ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu yang murnimu dan bebaskanku. Ubah hidupku
bisa terbang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pemulihan, mujizat, dan kemenangan sudah terjadi saat kami sujud datang di altar-Mu ya Tuhan. Itulah satu-satunya kemenangan kami ketika kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan hati kami yang hancur, hati kami yang penuh dengan berbagai macam pergumulan. Kami juga datang dengan hati kami yang penuh berlimpah dengan syukur Tuhan. Kami bawa seluruh hati, hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau yang paling tahu hati kami, sampai kepada kedalamannya sekalipun ya Tuhan. Apa yang kami tidak ketahui sekalipun Engkau yang tahu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hati kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengisi seluruh hati kami ya Tuhan. Sehingga tidak ada satu ruang kosong pun di dalam hati kami yang diisi oleh hal-hal lain selain daripada Roh Kudus sendiri yang mengisi seluruh hati kami, yang bertahta di dalam kehidupan kami, yang menuntun langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan, kami boleh memperoleh pemulihan, kami boleh memperoleh mujizat, kami boleh memperoleh kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kemenangan di dalam Engkau itu sungguh-sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah terjadi atas setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu Tuhan. Kami rindu untuk membagikan apa yang menjadi pengalaman hidup kami, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi apapun Tuhan yang ingin kami bagikan pada malam hari ini, kiranya apa yang kami bagikan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh saling menolong, boleh saling menopang, boleh saling mendukung, bahkan boleh menguatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang nanti Engkau sampaikan itu Tuhan, itu boleh melekat di dalam hati kami. Kami boleh merenungkannya siang dan malam. Bahkan kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga teman-teman kami yang ada di dalam komunitas ini Tuhan. Kalau pada malam hari ini ada banyak yang tidak mengikuti Tuhan, kami menyerahkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mengasihi mereka, apapun kesibukan mereka Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Kalau mereka ada dalam pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kalau mereka ada di dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Kalau mereka ada di dalam sakit dan penyakit, kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan oleh bilur-bilur darah-Mu ya Tuhan. Jika mereka akhir-akhir ini mungkin mereka jauh dari Tuhan, mungkin mereka kecewa, kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan boleh melembutkan hati mereka kembali Tuhan, dan membawa mereka kembali ke jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa semua kami yang ada di komunitas Biji Sesawi ini Tuhan, boleh diselamatkan, nama kami boleh tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan,
Dan pada saat Engkau datang yang kedua kali, Engkau membawa kami bersama-sama dengan Engkau ke kerajaan kekal, kerajaan surga, kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersharing satu dengan yang lainnya. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, pada malam hari ini saya rindu sekali ya. Itu kemarin itu yang ayat yang saya bagikan tadi pagi itu, saya tuh sebenarnya dapatnya semalam ya. Yesaya yang ke berapa tadi? Yesaya ke-4 sebentar. Yesaya sebentar. Tadi saya bagikan berapa ya, malah lupa sendiri. Yesaya 41 ayat 10, mohon maaf. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Jadi di sini ada sebenarnya 2 kali Tuhan mengatakan jangan takut ya. Yang pertama itu ada beberapa kali ya. Di samping ayat 4 pasal 41 ayat 10, Tuhan juga bilang jangan takut di ayat yang ke-13b, kemudian ayat yang ke-14a, di situ juga Tuhan bilang jangan takut ya. Nah, jadi ada 3 kali Tuhan berkata jangan takut. Artinya setiap manusia ya, saya pribadi pun sendiri sering mengalami ketakutan, apalagi saya juga punya penyakit yang namanya anxiety itu ya, yang karena asam lambung saya sehingga saya juga mengalami sakit kecemasan. Tentu saya pun juga pernah sering merasakan ketakutan, bahkan ketakutan yang luar biasa. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan bilang sama kita itu yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti Tuhan itu punya janji untuk memberikan kita kekuatan. Tuhan itu lebih besar daripada semua persoalan kita. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini luar biasa sekali ayatnya. Artinya penyertaan Tuhan itu ada atas kita, apapun kondisi, situasi, bahkan kalaupun kita ada di dalam, misalnya kita masih hidup dalam dosa-dosa kita, Tuhan itu akan selalu mengasihi kita dan menyertai kita. Ya, jadi jangan bilang misalnya, saya ini orang berdosa, Tuhan tidak mungkin mengasihi saya. Tidak ya, sekalipun kita ini berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Jadi Tuhan bilang, janganlah takut. Itu perkataan Tuhan loh, perkataan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan bilang janganlah takut, artinya Tuhan punya Tuhan itu menyertai, bahwa dia bilang jangan takut, nggak usah takut, saya itu ada bersama-sama dengan kamu, saya itu menyertai kamu gitu. Jadi itu perkataan Tuhan yang benar-benar memberikan kita kekuatan. Kemudian saya renungkan juga jangan bimbang ya. Kadangkala kita ada di dalam bimbang. Bimbang itu artinya ragu-ragu ya. Kadang kita bilang kira-kira Tuhan nolong saya nggak ya? Kira-kira masalah saya akan selesai nggak ya? Kira-kira apa yang terjadi ini akan berakhir nggak ya? Tuhan bilang jangan bimbang. Kalau kita bimbang ya, di Yakobus itu ada dikatakan orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia seperti ombak di laut yang terombang-ambing ya. Tetapi di sini jelas sekali Tuhan bilang janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bayangkan Tuhan bilang kalau Tuhan saja yang menciptakan kita bilang jangan bimbang, artinya kita itu harus percaya, kita harus punya iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan pasti akan campur tangan. Tidak ada sekalipun satu
masalah, tidak ada biarpun masalah itu mau persoalan yang berat sekalipun, Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia tidak pernah dia tidak pernah tidak sekalipun dia tidak menyertai kita, tapi dia terus menyertai kita. Ini firman Tuhan yang luar biasa ya. Tadi malam saya renungkan, kemudian aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin ya. Coba kita sebelum itu kita lanjut dulu ke Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya. Di sana firman ini untuk meyakinkan kita aja bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi artinya apa? Artinya kalau Tuhan sudah berfirman, firman itu tidak ada yang sia-sia. Firman yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Artinya itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Asal kita jangan bimbang. Seperti tadi dikatakan di Yesaya 41 itu, jangan bimbang, jangan ragu, sebab aku ini Allahmu. Nah, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, bayangkan betapa baiknya Tuhan itu. Dia sudah menyertai kita, dia meneguhkan kita itu artinya dia memberikan kita keteguhan supaya kita tetap setia gitu. Dan dia akan menolong kita. Dan ini ayat selanjutnya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Bayangkan, tangan kananku itu saya pernah membaca, ya tapi saya agak lupa ya. Saya pernah membaca tangan kanan itu apa ya? Karena Tuhan pernah bilang bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah ya. Artinya tangan kanan itu punya makna dan maksud tersendiri bahwa ada kuasa, kuasa yang luar biasa ya. Tangan kanan Tuhan itu ada kuasa yang luar biasa. Bayangkan, kalau sampai dia mau memegang kita dengan tangan kanan kita, siapa lagi yang mau melawan kita? Sakit penyakit? Tidak. Apalagi pergumulan keluarga? Tidak. Apalagi pergumulan pekerjaan? Tidak. Tidak ada satu kali pun persoalan yang bisa membawa kita jatuh, tetapi Tuhan itu selalu memegang kita dengan tangan kanan kita. Dan ayat selanjutnya, yang membawa kemenangan. Jadi kalau Tuhan sudah memegang tangan kanan, memegang kita dengan tangan kanannya, ya, tangan kanan Tuhan, maka kemenangan itu pasti akan terjadi. Ya, kemenangan itu pasti akan terjadi. Intinya, yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya, dia yang selalu menolong kita, dan tangan kanannya itu yang memberikan kita kemenangan. Kemenangan apa ini? Kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas pergumulan rumah tangga, kemenangan atas pergumulan pekerjaan, kemenangan atas pergumulan keuangan, kemenangan atas pergumulan pendidikan, kemenangan atas berbagai persoalan, ketakutan, kecemasan, segala macam itu. Semuanya Tuhan sudah menangkan itu di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu untuk kita. Sekarang kita tinggal ambil kemenangan itu dengan iman dan percaya kita aja, ya. Jadi kalau misalnya kita takut, kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong berikan saya iman dan percaya bahwa saya tidak mau takut, saya tidak mau bimbang, saya tidak mau gentar, saya percaya bahwa Tuhan selalu memegang saya dengan tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan untuk saya. Itu aja, kita berdoa, kita percaya, pasti Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan. Manusia itu pasti akan selalu diliputi rasa takut, ya. Takut itu namanya pencuri sukacita, ya. Dan itu kerjaannya iblis. Iblis itu suka menakut-nakuti manusia. Iblis itu suka mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Salah satu cara yang dipakai oleh iblis itu yaitu dengan menakut-nakuti ini, ya. Gimana nanti ya masa depanmu, ya,
dia nggak tahu, iblis itu tidak tahu masa depan kita, dia cuma nakut-nakuti aja, dia bilang masa depanmu nanti hancur, masa depanmu nanti berantakan. Tapi iblis itu tidak tahu masa depan kita. Yang paling tahu masa depan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ada, kita baca ayatnya di Yeremia, sebentar saya buka ya. Yeremia, sebentar. Saya agak lupa ayatnya, sebentar ya. Mungkin ada yang tahu, Kak Billy mungkin tahu. Sebentar. Yeremia 12 kayaknya ya. Yeremia. Bentar. Yeremia 29. Oh, mohon maaf ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Ini janji Tuhan buat masa depan kita. Ingat, ini adalah janji Tuhan buat masa depan kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi artinya, kalau kita punya masa depan, kita percayakan kepada Tuhan, berarti kita punya masa depan yang penuh dengan harapan, ya. Iblis tidak bisa mencuri, tidak bisa membunuh dan membinasakan masa depan kita. Dia hanya bisa menakut-nakuti, dia hanya bisa membuat kita khawatir, dia hanya bisa membuat kita cemas. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sudah menang atas segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan sudah menang atas segala apapun yang ada di dunia. Kuasa yang ada di dunia ini dan di surga ini, semua Tuhan sudah ambil alih, ya. Jadi kita sungguh-sungguh sangat bersukacita bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu mungkin dari saya, apa yang saya dapatkan tadi malam. Kemudian saya juga tidak sengaja ketemu dengan lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Ternyata lagu itu hanya dari satu ayat aja bisa menjadi satu lagu yang begitu indah, ya, lagu yang begitu luar biasa, yang memberikan saya kekuatan, yang memberikan saya spirit lagi untuk tetap bangkit, tetap kuat, tetap semangat ya di dalam pergumulan yang saya hadapi. Itu yang saya ingin bagikan. Mohon maaf kalau kepanjangan ya, karena saya sungguh rindu sekali ingin membagikan ayat ini buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk Kak Billy dan Bu Indri. Sekarang mungkin dari Kak Billy nih, ada yang ingin dibagikan, silakan Kak Billy. Shalom. 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 Terima kasih buat Kak Mario, buat tadi itu yang sungguh luar biasa, yang bicara soal iblis suka menakuti kita dari setiap kekhawatiran, kecemasan kita, bahkan ketakutan. Itu mungkin gimana ya? Memang kenapa sih Tuhan saat kita mengalami suatu sakit yang luar biasa dalam kehidupan kita, terus di saat kita datang sama Tuhan, kita jadi
nggak tahu ya, mungkin ada tergantung sih. Ada orang yang memang dia memang berubah drastis jadi berbalik sama Tuhan, atau dia malah semakin jatuh nggak mau dekat sama Tuhan. Tapi yang terjadi dalam kehidupan saya itu memang Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, dia mengizinkan kita kena suatu penyakit itu agar kita bisa dekat lagi sama dia. Dan saat kena sakit penyakit, terus ketika kita dekat sama Tuhan, dan tiap hari kayaknya iblis selalu aja membawa kita dalam ketakutan, kecemasan akan kematian. Gimana saat kita berpikir, Tuhan, apa mungkin besok kita bisa bangun, bisa menghirup nafas kehidupan, bisa melihat matahari terbit lagi. Dan itu ada perkataan kalimat-kalimat, nggak tahu itu dari ayat Alkitab apa yang saya dengar dari Pendeta Gilbert, yang setan sangat apa itu bla 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 bla, bahkan saat dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan saat maut pun, tetapi Tuhan nggak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu nggak tahu itu ayat Alkitab apa memang kata-kata dari Pendeta Gilbert. Nggak tahu sih. Tapi kalau yang kata-kata tergeletak itu memang ada di dalam Alkitab. Oh, gitu. Itu suatu kalau memang itu dari Alkitab, ya itu memang suatu penguat, suatu pegangan yang saya pegang sampai saat ini ketika saya memang menghadapi suatu keadaan yang memang terberat, ketika memang kalau kita merasakan sesuatu sakit yang luar biasa, yang kayaknya udah setengah mati gitu, itu sangat luar biasa. Kata-kata itu memang memotivasi sehingga bisa, perasaannya kayak bisa damai lagi. Itu dan beberapa hari ini secara fisik itu saya mengalami keadaan memang capek, lelah dari tubuh, dari pikiran. Saya sudah sampaikan kan sebelumnya sama Kak Mario, sama juga mungkin beberapa yang udah dengar, kalau beberapa hari ini lagi dalam kesibukan mau perayaan Natal kan. Tadinya saya itu udah, Tuhan, aku itu udah capek Tuhan, udah ngantuk tadi, udah di tempat tidur udah pengen tidur, tapi nggak tahu kenapa saya itu suka ingat sama Tuhan itu, pengen gimana ya, soalnya sama seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kalau misalnya kerinduan kita itu, kalau misalnya lebih banyak di tempat lain daripada sama Tuhan, kayaknya enggak banget. Iya. Enggak banget. Jadi saya itu kalau misalnya mau ada ibadah atau apa, saya itu pengen
mengalahkan rasa capek saya, rasa ngantuk saya, agar bisa bersekutu, agar bisa eh, yang paling saya rindukan itu saat-saat menyembah Tuhan. Kayak enak banget sembah Tuhan. Makanya waktu sebelum-sebelumnya kan waktu sebelum-sebelumnya pengen penyembahan itu diperpanjang waktunya Iya, karena aduh nggak bisa dikata-katakan kalau misalnya mau menyembah itu kayaknya sukacitanya kayak luar biasa kalau mau menyembah Tuhan. Jadi ya gitu, jadi sampai kayak pengen eh, meneteskan air mata, tapi air matanya yang sukacita, bukan air mata kesedihan, tapi yang iya. terlalu terlalu bahagia di dalam hadirat Tuhan kayaknya kalau misalnya mau penyembahan. Amin. Mungkin itu aja dari saya. Iya, tadi saya yang Kak Billy bilang ayatnya itu dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan untuk Kak Billy ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu ayatnya Kak Billy. Oh, saya Bahkan sudah lewati tapi iya, lupa. bahkan ini jadi sebuah lagu loh Kak Billy. Ada lagunya loh. Kak Billy pernah dengar nggak? Ada yang lagu yang ada sih pernah denger yang lagu tapi lagunya kayak agak cepat gitu lagunya. Sampai tergeletak. Bukan lagu apa. Saya Ada sih. nyanyikan ya. Saya Iya. nyanyikan Kak Billy, Iya. siapa tahu Iya. pasti saya yakin Kak Billy pasti pernah dengar. Ya, ini dari Mazmur 37 ayat 23 sama 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila Apabila ia ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah itu. Iya, iya pernah Jadi dengar itu itu, maksud saya itu sih lagunya cuman lupa. iya, jadi itu lagunya luar biasa sekali. Betul yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert bahwa kalau kita ada di dalam kecemasan, kita ada dalam ketakutan, kita percaya saja Tuhan pasti akan menopang kita dengan tangannya. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Ya, tapi tangan Tuhan itu yang akan selalu menopang kita supaya kita bisa bangkit lagi kembali ya, sama seperti tadi Kak Billy mungkin pernah merasakan dulu rasanya namanya sakit, tetapi puji Tuhan melalui sakit dan penyakit yang Kak Billy derita itu, Kak Billy boleh mengalami pemulihan, bahkan Kak Billy boleh dibangkitkan, ya, dibangkitkan dalam pelayanan, semakin menyala-nyala. Saya berdoa, saya percaya ya, Kak Billy ini pasti Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi, ya, dalam penyembahan, dalam pujian ya, dan punya terus-menerus punya rasa haus dan lapar untuk datang ke hadirat Tuhan ya. Walaupun capek, secara fisik kita capek, tetapi memang kalau sudah rindu sama Tuhan itu pasti akan mengalahkan segala situasi. Apakah kita mau capek apakah segala macam, kalau kita sudah rindu sama Tuhan pasti kita akan datang. Iya, itu Kak Billy. Ya, terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini yang luar biasa Kak Billy. Ya, sekarang kita ke Bu Indri nih. Silakan Ibu, mungkin ada yang ingin dibagikan sedikit atau diceritakan. Silakan Bu. Iya. Hilang. Iya.
Ya, bisa bisa dengar saya ya. Bisa, Bu. Bisa. Iya. Nah, ya, saya merasa memang diberkati dengan lagu pujian tadi. Apalagi terlebih saat ini ketika saya mengalami suatu pergumulan, itu menjadi suatu rema, mengingatkan saya bahwa nggak perlu takut gitu. Walaupun Amin. saat ini saya belum ada tempat untuk pekerjaan, ya nggak perlu takut karena Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan tahu pekerjaan apa yang baik buat saya dan Tuhan pasti Amin. tahu untuk masa depan saya. Dengan Amin. saya untuk lebih dekat kepada Tuhan, saya rasa apa sih yang bisa dilakukan seseorang, apa yang bisa dilakukan manusia kalau kita itu dekat sama Tuhan. Karena kita sudah di backup sama Tuhan. Saya percaya itu dan tadi benar-benar saya waktu membuka WA itu terkesan sekali ya. Lagu ini benar-benar menjadi rema untuk saya. Puji Tuhan, Bu. Iya. Dan yang paling membuat saya senang hari ini, saya itu bisa seperti yang lain, normal. Hidup normal. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa makan, saya bisa menikmati sampai teman anak saya bilang, Mami tahu nggak di usia Mami yang sekarang ini, Mami bisa makan seperti ini, apa itu anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang di usia Mami bisa makan seperti Mami bisa. Dan Mami bisa senang, bisa kemana-mana hari ini. Itu juga anugerah Tuhan. Semalam ketika saya ikut ibadah online, Pak Obaja, saya juga berdoa, Tuhan saya percaya bahwa tahun 2002 adalah tahun anugerah untuk saya, di mana banyak hal yang luar biasa yang akan saya lihat untuk tahun 2002, dan saya ingin rinduan saya itu terwujud di tahun yang baru ini. Saya bisa menjadi berkat untuk banyak orang, menjadi berkat dan menunjukkan bahwa kita nggak bergumul sendirian, bahwa Tuhan itu selalu peduli dengan kita, bahwa Tuhan itu sangat-sangat mencintai kita. Itu fakta ya, karena kadang saat kita mengalami pergumulan kita merasa sendirian. Mana sih Tuhan itu, aku udah berdoa gini, aku udah kayak gini, kayaknya kok aku sendirian. Itu saya merasakan. Saya nggak pengen orang lain itu seperti itu. Saya ingin menunjukkan bahwa itu salah. Apa yang kamu alami, Tuhan itu bisa merasakan, Tuhan itu lihat, Tuhan itu tahu, Tuhan itu peduli. Amin. Itu yang ingin saya saksikan nanti di depannya. Saya berharap dengan apa yang terjadi dengan kehidupan saya itu menjadi suatu berkat. Saya tidak malu lagi untuk bersaksi, saya tidak malu lagi untuk mengungkap apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Baik itu di ponsel, baik itu di mana saja. Itu bukan sesuatu yang harus saya sembunyikan, tetapi harus saya saksikan. Karena dengan suatu proses itu menjadikan saya dewasa dan menjadikan saya melihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Bahwa Tuhan Amin. itu fakta, bukan hanya kata orang. Kalau orang lain boleh mengalami miracle, saya juga alami itu hari ini. Hari ini saya benar-benar seperti lepas dari lapas sih. Saya tadi ngomong, aku kayak orang baru lepas dari penjara. Bisa lihat, bisa naik motor, lihat-lihat begitu enak. Bisa makan di luar, bisa ngobrol. Dimana hari-hari sebelumnya saya tidak berani. Kalau mau keluar, jangan nanti ada orang yang ke rumah tahu saya ribut besar. Jangan nanti saya beli ini, beli itu, pasti jadi pengaruh yang sangat hebat.
capek, hidup yang seperti Iya. yang saya jalani itu capek. Saya bilang sama Tuhan, aku nyesel banget. 8 tahun aku membuang waktuku dengan sia-sia. Aku nggak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Tapi hari ini aku bersyukur banget. Dan ada anak yang mengingatkan mami. Dan usianya mami yang sekarang, mami bisa makan seperti ini itu sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang bisa makan. Kadang kolesterol, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi mami hari ini sehat. Bahkan mami punya semangat tuh melayani, menjadi berkat untuk orang lain di tahun depan. Ya, itu luar biasa sekali. Dan kemarin 3 Desember waktu Yohanes ulang tahun kita bisa makan berkumpul, kita bisa senang-senang. Itu wah luar biasa sekali. Hari Amin. ini anak saya Yohanes juga suka-suka terus kelihatan dari wajahnya. Biasanya itu kayak ini ya, terang sekali gitu wajahnya itu kayak kertas. Apa itu ya? Tapi hari-hari ini seperti lentur gitu, kulitnya itu seperti nggak tegang lagi, cita-cita. Karena saya katakan ini loh kado dari Tuhan. Saat kamu ulang tahun kemarin tuh Tuhan kasih, nggak tahu kamu nyadar apa enggak, bahwa mamimu sudah dikembalikan, sudah dilepaskan dari ikatan 8 tahun. Itu saya alami banyak hal, melewati banyak hal. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwa saya terikat di dalam pergunahan, perdukunan saya jalani, saya mengalami perdukunan, perzinahan. Wah, sudah nggak karu-karuan itu, melewati semua banyak hal. Saya percaya itu suatu proses, dan saat ini saya juga suatu proses di mana saya setiap hari masih dapat WA di mana saya itu sepertinya ditarik untuk goyah. Kamu jangan balik, jangan ini. Cuma jalan ditutup. Semua customer, semua pelanggan, semua yang ada di sekeliling saya dikasih tahu. Saya bukan perempuan yang baik. Tapi saya bilang, saya nggak hidup dari apa kata orang. Tapi saya hidup dari apa kata Tuhan. Dan kalau Amin. saya sama Tuhan, saya percaya semua pintu dibuka. Saya percaya Tuhan akan pulihkan, baik itu kesehatan, baik itu pekerjaan, kerohanian saya. Jadi apa yang dikatakan orang itu apa yang kamu tabur hari ini akan kamu tuai tak benar-benar. Saya bilang enggak, karena saya punya Tuhan. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap saya kalau saya itu bergantung sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Ya itu sesuatu yang bisa saya sampaikan malam ini. Iya. Iya. Terima kasih Bu Indri untuk sharingnya. Kembali lagi ya pada kita bahwa jangan takut ya, jangan takut sebab Tuhan yang menyertai kita sendiri loh. Jangan bimbang sebab Tuhan itu Tuhan itu adalah Allah kita. Dia yang akan meneguhkan kita, dia yang akan menolong kita, dia yang akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi kita nggak perlu takut lagi ya. Kita sudah punya Tuhan, kita percaya Dia, bukan sekedar percaya, tetapi kita sungguh-sungguh imani ya. Kita tidak bimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu Tuhan yang pegang kendali. Bahkan ada firman-Nya di Injil juga ya, bahwa satu helai rambut kita pun tidak akan Tuhan izinkan jatuh kalau Dia tidak izinkan ya. Artinya ya Dia yang benar-benar memegang kendali hidup kita. Kendali hidup kita bukan ditentukan oleh orang, ditentukan oleh apapun, tetapi yang memegang kendali hidup kita adalah Tuhan. Masa lalu kita mungkin kelam, masa lalu kita mungkin buruk, tetapi Tuhan itu selalu mengasihi, Dia selalu membuka tangan kanannya untuk kita, ya untuk kita bisa kembali lagi kepadanya. Dia selalu memberikan kita kesempatan agar kita berubah dan hidup kita yang dulunya mungkin seperti saya, dulunya mungkin
menurut orang hidup saya ini sampah, saya ingin agar hidup saya ke depannya ini Tuhan ubahkan dari sampah menjadi berkat untuk orang. Dari dulunya orang yang tidak berguna, Tuhan bisa ubahkan saya menjadi orang yang bisa menjadi berkat untuk orang, baik buat keluarga dan buat sesama. Itu yang menjadi kerinduan saya. Ya, saya juga bersyukur Ibu Indri juga punya kerinduan yang sama. Saya juga percaya pasti Kak Billy juga punya kerinduan yang sama, agar hidup kita semua ini bukan untuk kita lagi, tetapi kita hidup karena Kristus yang hidup di dalam kita, makanya kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Berkat tidak harus uang, berkat tidak harus materi, tapi mungkin berkat rohani ya, seperti kita ada yang kita bantu doakan, ada yang kita bantu mendengarkan curhatan mereka, ada yang kita bantu berikan nasihat, kekuatan dan lain sebagainya. Itu juga termasuk menjadi berkat untuk orang lain, menjadi saluran berkat ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita, marilah kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Itu saja dari saya. Tetap semangat buat Ibu Indri. Puji Tuhan hari ini sudah bisa merasakan kebebasan. Ya, semoga seterusnya bisa merasakan kebebasan. Percaya Tuhan yang jaga, Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada satupun manusia yang bisa yang bisa mengganggu kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu firman-Nya ya. Juga terima kasih juga buat Kak Billy atas sharing-nya pada malam hari ini ya. Walaupun Kak Billy ada di dalam kecapean, walaupun Kak Billy ada di dalam keletihan karena acara Natal, tetap bersukacita Kak Billy bahwa semua itu Kak Billy lakukan bukan untuk manusia, tetapi Kak Billy lakukan itu untuk Tuhan ya, karena ada ayatnya di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena di ayat 24-nya Tuhan bilang ada upahnya yang akan Kak Billy terima. Upahnya itu apa? Upahnya itu langsung dari Tuhan. Kita tidak tahu ya upahnya apa ya. Tuhan punya upah sendiri buat setiap kita ya. Jadi yang penting kita lakukan dengan penuh sukacita, pasti kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Oke, karena waktunya sudah mau jam 9, kita sebelum berdoa kita nyanyi sedikit lagi ya tadi ya Kak Billy yang tadi saya nyanyikan sama-sama yang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu ya. Oke, Mazmur 37 ayat yang ke 23 sampai yang ke 24 kita nyanyi sama-sama sedikit ya. Oke. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau dulu kami hidup di dalam lembah kekelaman, kalau dulu kami hidup di dalam ketakutan, kami hidup di dalam kekhawatiran, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu mengasihi kami Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan, tetapi tangan Tuhan sendiri yang akan menopang kami. Tangan kanan Tuhan yang akan menolong kami. Tangan kanan Tuhan yang akan melepaskan kami, memulihkan kami, dan memberikan kami kemenangan itu Tuhan. Kami imani, kami percaya, kami tidak mau takut,
Kami tidak mau cemas, karena Tuhan selalu beserta kami. Tuhan sudah berfirman, jangan takut, karena Engkau sendiri yang telah berfirman, maka kami percaya. Kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, dan tangan kanan Tuhan selalu memberikan kami pertolongan dan membawa kemenangan atas setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Indri, ya Tuhan, di dalam pergumulan yang dia hadapi, Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan kekuatan, Tuhan menambahkan pengharapan, Tuhan menambahkan sukacita di dalam hati Ibu Indri ini, ya Tuhan, sehingga dia boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam pergumulannya. Dia boleh sanggup mengatasi segala persoalan yang dia hadapi ini, bukan karena dengan kekuatannya sendiri, tetapi oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga ia boleh berproses, dan setelah ia melewati semua ini, Tuhan akan pakai hidupnya sebagai berkat untuk melayani orang lain, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Indri, untuk suaminya, untuk anak-anaknya Tuhan. Engkau yang pelihara, Engkau yang memberkati mereka dengan kesehatan, Engkau yang memberkati mereka dengan kekuatan. Engkau jauhkan dari pencobaan, dari segala sakit penyakit. Tetapi biarlah rancangan-Mu, masa depan yang penuh harapan, itu yang terjadi di dalam kehidupan Ibu Indri sekeluarga. Terima kasih Tuhan. Doa yang sama kami pohonkan kepadamu untuk saudara kami Billy yang ada di Manado, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, betapa dia sungguh-sungguh haus dan lapar akan hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya saudara yang justru memotivasi kami Tuhan, bahwa keletihan, kecapean itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang mencari hadirat-Mu, untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi motivasi bagi hamba sendiri, menjadi motivasi bagi Ibu Indri, bahwa kami lebih semangat lagi, sama seperti Kak Billy yang luar biasa semangat, walaupun dia capek, walaupun dia letih, walaupun dia lesu, tetapi dia tetap mau semangat untuk beribadah, untuk mencari hadirat Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menambah-nambahkan kekuatan yang tidak terselami oleh akal pikirannya Tuhan. Engkau menambah-nambahkan pengharapan, sukacita, bahkan damai sejahtera berlimpah-limpah di dalam kehidupan Kak Billy ini, ya Tuhan. Engkau berkati dia dengan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala macam pencobaan, dari segala macam mara bahaya. Berkati juga masa depannya, berkati pekerjaannya sebagai seorang guru, ya Tuhan. Dan besok dia akan merayakan Natal bersama anak-anak sekolahnya Tuhan. Engkau yang memberkati acara ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, orang tua, saudara-saudaranya Tuhan. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang memegari mereka dengan damai sejahtera-Mu. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat-berkat rohani, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam komunitas Biji Sesawi ini, ya Tuhan. Berapapun kami Tuhan, kami percaya bukan berapa, tetapi semuanya Tuhan. Tuhan akan pakai kami untuk bertumbuh terus-menerus seperti biji sesawi yang walaupun kecil, tapi sanggup jika kami punya iman percaya seperti biji sesawi, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap anak-anak yang ada di dalam komunitas Biji Sesawi ini, ya Tuhan, Engkau akan pakai untuk menjadi alat, untuk menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan beristirahat, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini, ya Tuhan. Kami akan beristirahat, dan esok kami akan bangun. Kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan yang baru, tubuh yang semakin sehat dan kuat, tubuh yang semakin semangat lagi, ya Tuhan. Dan kami boleh menggenapi misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, diberkatilah setiap kami, ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami kekal selama-lamanya. Dan mari kita berpisah
untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Dan kami pohonkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bu Indri. Terima kasih banyak juga untuk Kak Ya, Billy. Kak Billy, Bu Indri. Ya. Kak Billy boleh nyalain sebentar, itunya kita foto. Ya, sudah mengantuk kayaknya Kak Billy nih ya. Sudah kecapean. Ya, oke, sebentar ya, kita foto sebentar. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih banyak Kak Billy, terima kasih Bu Indri, tetap semangat ya, tetap selalu kuat, tetap berpengharapan. Kak Billy juga tetap semangat buat acaranya besok ya. Dan kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Minggu ya, kalau tidak ada halangan. Iya, kalau Kak Billy hari Minggu ada kegiatan di gereja, nggak apa-apa. Tapi kalau masih sempat, ya. Kebanyakan kalau hari Minggu kebanyakan nggak masuk. Ya, tidak apa-apa Kak Billy. Iya, oke. Iya, oke. Kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Kak Billy, terima kasih Bu Indri. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat ya. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. God bless.